emang yakin kalian sudah mantep dengan pasangan kalian? Justru malah kalian itu tidak bisa mengontrol ego kalian, publish tunangan ke banyak orang, namun ujung-ujungnya kita nggak jadi menikah sama orang tersebut. Selamat datang di channel Irfan Zaidan. Di video kali ini aku bakal bahas tentang fenomena atau kejadian yang marak terjadi dan marak aku lihat di IG storyku sendiri. Dan itu juga bikin aku geleng-geleng kepala karena kayaknya sebenarnya nggak salah dan nggak bisa dibenarkan juga. Cuman karena memang pemikiranku aja dan pendirianku aja yang memang berbeda. Yaitu adalah tentang nikah muda. Banyak banget di storyku, yaitu teman-temanku, following aku atau followers aku, itu sudah banyak yang bikin atau upload story tentang dia sudah tunangan atau menemukan pasangan yang tepat buat dia sendiri di usianya yang masih muda. Kurang lebih aku lahir tahun 2001, berarti kurang lebih ya temanku di umur 21 tahun, 22 tahun, ya antara segitulah. Dan dia sudah memutuskan untuk melakukan prosesi tunangan atau bahkan ada yang sampai sudah menikah. Ya meskipun nggak deket-deket banget sih, dan aku belum pernah diundang tepatnya sama salah satu temanku yang udah menikah, dan aku belum pernah banget loh datang ke resepsi atau bahkan akad nikah ke salah satu temanku. Belum pernah banget. Cuman kalau misalkan salah satu followingku udah ada yang tunangan, udah ada yang nikah, itu ada memang. Cuman memang tidak diundang. Aku masih bertahan di tengah gempuran ayang yang muncul di IG story. Oke, jadi aku mau komen tentang di sini adalah emang yakin kalian sudah mantep dengan pasangan kalian di umur yang masih muda. Bisa dibilang 21 sampai 22 tahun itu adalah umur yang mateng, yang umur dimana kalian masih mencari pengalaman-pengalaman baru, kegiatan-kegiatan baru, aktivitas-aktivitas baru yang bisa kalian lakukan tanpa harus ada sesuatu yang menjadi beban kalian. Kenapa sih kok bisa dibilang beban? Karena buat aku tunangan itu adalah sebuah tanggung jawab kan. Nggak mungkin dong kita nikah, kita udah melakukan proses tunangan, terus kemudian di tengah-tengah jalan kita merasa kurang yakin. Ya mungkin ada hal tersebut, dan kalau misalkan tiba-tiba di tengah jalan kita ragu dan akhirnya kita memilih untuk tidak menikah oleh orang tersebut, itu kan kesannya atau kita bakal dapat yang namanya sanksi sosial ya, dalam tanda kutip. Meskipun nggak secara belak-belakan diungkapkan, tapi akan bakal jadi perbincangan banyak orang ketika kita sudah mempublish uh, undangan tunangan atau publish tunangan ke banyak orang, namun ujung-ujungnya kita nggak jadi menikah sama orang tersebut. Dan bisa jadi cukup malu ya, dan nggak bukan satu hal yang tidak pernah terjadi, bahkan sudah sering terjadi dan sudah sering aku lihat di, entah itu aku baca di Twitter, terus kemudian aku juga pernah lihat di Lambe Turah, dan masih banyak lagi. Balik lagi ya, kenapa emang kalian udah yakin, kalian udah siap untuk mengemban tanggung jawab tersebut di umur kalian yang masih muda? Kalian nggak eman gitu, atau kalian nggak pengen nyari pengalaman-pengalaman baru atau aktivitas-aktivitas baru yang dimana kalian masih bisa melakukan itu secara sendiri? Kalian masih bisa explore hal-hal yang lain dengan mencari jati diri kalian. Ya bagus kalau memang kalian masih muda tapi sudah menemukan jati diri kalian masing-masing. Itu bagus banget. Dan kalian udah tahu mau kemana nantinya kalian itu ingin berkarir, atau kalian mau kemana nantinya ingin berkarya, dan yang lain-lain, atau melakukan kegiatan hal-hal yang kalian suka di masa muda kalian. Karena buat aku ya, yang namanya masa muda itu kan masih mencari hal yang baru ya, dan masih mencari pengalaman-pengalaman baru. Bisa jadi gagal di masa muda, tapi
yang namanya kegagalan itu kan menjadi sebuah pelajaran. Berbeda hal ketika kita sudah memiliki tunangan. Tunangan buat aku itu adalah sebuah ikatan kan. Entah menurut kalian ya. Tapi kalau kebanyakan orang, udah tunangan dulu aja, diikat dulu aja. Nah, maksud diikat ini kan bisa jadi dia dipegang dulu aja supaya nikahnya sama kita. Dan ketika kita sudah terikat, berarti secara nggak langsung kita punya tanggung jawab penuh untuk mempertahankan ikatan ini sampai dengan ke akad, sampai dengan ke meja akad pernikahan, sampai dengan benar-benar kita sudah sah secara baik agama ataupun secara hukum sebagai pasangan yang diakui oleh negara dan juga oleh agama. Nah, yang aku sayangkan di sini adalah ketika kita nih buat kalian para cowok-cowok atau ya bisa juga buat para cewek itu sudah memutuskan untuk tunangan di umur muda kalian, di masa muda kalian, dan justru malah kalian itu tidak bisa mengontrol ego kalian. Kalian nggak bisa untuk mengontrol emosi kalian, nggak bisa berusaha untuk mengerti sudut pandang dari pasangan kalian. Karena yang namanya menyatukan ikatan itu nggak cuman pikiran dari satu orang aja, dari satu cowok aja, tapi juga dari si ceweknya juga. Dan penyatuan itu juga cukup susah loh. Nggak hanya pernikahan, penyatuan pemikiran dalam hal organisasi aja udah susah. Yang notabene kita bekerja dalam satu target. Nah, apalagi target di dalam pernikahan ini kan nggak hanya short term gitu loh. Target dari pernikahan ini kan long term. Dan di Indonesia terutama masih sebagai hal yang tabu, atau bukan yang tabu, sorry, bisa dikatakan sensitif ya, atau jadi bahan perbincangan ketika suatu saat nanti itu bercerai. Nah, ketika yang disayangkan di sini adalah ketika kita sendiri sudah memutuskan untuk tunangan tapi nggak bisa ngontrol emosi atau ego kita sendiri, dimana kalian membatasi hal yang pasangan kalian suka. Kalian mengatur kesukaan dari pasangan kalian. Kalian melarang-larang apa yang pasangan kalian sukai. Buat aku itu adalah suatu hal yang bodoh, melarang kegiatan atau hal-hal yang disenangi oleh pasangan kalian. Oke lah jika dikatakan kegiatan atau hal-hal yang disenangi itu adalah kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan efek positif atau dampak positif. Justru malah sebaliknya, yaitu melakukan hal-hal negatif. Kesenangannya adalah melakukan hal-hal yang negatif. Boleh tentunya kalian larang hal-hal negatif tersebut, tapi bukan berarti kalian juga melarang apa yang dia suka dalam hal positif untuk memenuhi kepuasan kalian sendiri, untuk memuaskan ego kalian sendiri. Bayangin deh, kalian sendiri dilarang sama orang tua kalian untuk melakukan hal yang kalian suka aja, kalian nggak mau, dan kalian selalu melakukan pengelakan dan perlawanan terhadap penolakan tersebut. If you're doing this to your partner, ini nggak masuk akal loh buat aku. Kasihan pasangan kalian itu cuma pengen untuk ngelakuin hal yang dia suka, dan kalau misalkan pas contoh pasangan kalian itu pengen banget ikut kelas masak misalnya, dan kelas masak ini itu ada di jam dimana kalian posisi ada libur, kalian ditinggal oleh pasangan kalian itu untuk kelas masak, tapi kalian itu melarang kegiatan tersebut untuk memenuhi kepuasan kalian sendiri yang ingin ditemani, hanya ditemenin aja di rumah. Karena kan kasihan banget gitu loh, pasangan kalian itu ingin melakukan atau belajar sesuatu hal yang baru, yaitu belajar masak dengan menu yang baru. Dan belajar masak itu kan akan berdampak cukup panjang toh. Jadi oke lah dikatakan pada saat belajar masaknya ini pada saat tunangan, dia punya referensi menu baru yang bisa digunakan dia masak untuk setelah menikah nantinya. Dan itu kan akan dimakan bareng-bareng toh, dan bakal
kalian makan juga masakan pasangan kalian, ya masa sih kalian itu malah justru melarang pasangan kalian untuk belajar masak, yang nantinya kalian sendiri itu yang akan makan masakan tersebut. Satu sisi kalau misalkan masakan itu nggak ganti-ganti, kalian protes. Tapi kalian sendiri malah ngelarang pasangan kalian untuk belajar hal-hal baru, untuk belajar menu-menu masak baru. Ini kan bertolak belakang toh, dan kasihan. Terus misal kayak aku suka basket. Terus di kemudian hari eh, istriku minta ditemenin di rumah aja. Padahal di situ aku ada jadwal jam main basket. Aku nggak bakal mau karena ya gimana lagi, aku udah meluangkan waktu. Kayak kita kan bisa tuh setelah basket nanti, aku biasanya basket paling ya 4 jam atau 3 jam. Nah setelah kegiatan basket kayak kan kita bisa melakukan aktivitas lain toh. Jadi jangan semata-mata atau mengutamakan ego kita untuk melarang aktivitas yang pasangan kita itu sukain. Kasian. Coba ngaca kepada diri kita sendiri. Gimana ya kalau misalkan aktivitas yang aku suka itu justru malah dilarang, dan aku nggak suka banget dilarang-larang, tapi aku malah justru ngelarang orang lain. Itu kan it doesn't make no sense gitu kan. Dan kasihan, kasihan sih beneran, kasihan banget. Terus selain itu adalah yang masih aku kontra di sini, yaitu melarang istrinya untuk kerja. Aku nggak tahu ya, ini adalah satu hal yang menurut kalian bener atau enggak. Karena buat aku ngelarang pasangan kalian, terutama biasanya cowok-cowok nih, ngelarang istrinya untuk kerja, untuk di rumah aja. Ya memang itu hak kalian sih, apalagi kalau misalkan di agama Islam ya. Itu kan restu suami, kegiatan istri, kalau nggak salah kegiatan istri itu harus membutuhkan restu suami. Kalau misalkan biasanya suami nggak ngasih restu, kegiatan yang dilakukan istri itu kurang barokah. Uh, Correct me if I'm wrong, bisa jadi aku salah, dan aku pun juga bukan umat yang taat beragama ya, aku masih berbuat maksiat. Tapi balik lagi, kalau misalkan kalian sebagai cowok ngelarang istri kalian atau pasangan kalian untuk melarang melakukan kegiatan yang dia senangi, itu kasihan. Kalau misalkan dia senang untuk melakukan pekerjaannya, kenapa harus kalian larang? Kenapa kalian sebagai suami itu melarang istri kalian untuk bekerja? Kalau misalkan pekerjaan itu dia senangi dan kalian justru melarang dan menyuruh istri kalian di rumah, kasihan. Justru diem di rumah itu lebih pegel loh daripada capeknya beraktivitas. Capek beraktivitas itu masih ada hal yang terbayarkan, masih puas daripada diem di rumah. Diem di rumah tuh capek banget, capek pol. Bukan hal yang apa ya, diem di rumah tuh capek, capek banget, bosen iya. Ada ya oke lah dikatakan ngehibur anak, main sama anak, tapi kalau misalkan nggak ada aktivitas lain atau nggak ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan untuk menambah kesibukan, itu capek, dan capeknya itu minta ampun, justru lebih pegel daripada melakukan aktivitas. Itu yang aku sayangkan ketika kita sebagai suami itu nggak bisa menahan ego kita sendiri untuk tidak, atau untuk membebaskan pasangan kita menyukai hal yang dia senangi. Dan ya, dan pesanku buat kalian yang udah memutuskan untuk bertunangan, udah memutuskan untuk nikah, selamat pertama aku pengen ucapkan. Dan pesanku tadi, jangan sampai kalian terbawa oleh ego kalian, terbawa oleh emosi kalian, atau melakukan keputusan, membuat keputusan untuk kepuasan ego kalian semata, just to fulfill your ego, dan tidak mempertimbangkan hal-hal lain yang berdampak positif kepada kedua belah pihak. Karena balik lagi, yang namanya sebuah ikatan itu adalah menyatukan dua pemikiran, menyatukan dua raga, menyatukan dua insan, asik insan. Dan itu nggak mudah, bahkan prosesnya cukup panjang. Bahkan juga ada orang yang udah menikah bertahun-tahun tapi masih aja nggak sama,
masih pemikirannya tuh nggak bisa bareng tumpuk kayak gini, tapi tetap gini, pikirannya kayak gini terus. Jadi itu pesanku buat kalian, para pasangan-pasangan muda. Dan ya, semangat terus buat kalian yang masih mempertahankan, dan pertahankan apa yang telah kalian punya dan pertanggungjawabkan hal tersebut itu sampai akhir. Kalian memulai dan kalian yang mengakhiri. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau misalkan kalian punya pendapat atau komen-komen lain terhadap videoku, kalian bisa komen di bawah, dan kita juga bakal diskusi bareng ya. Aku butuh masukan buat aku sendiri, karena memang baik lagi seperti yang aku bilang di videoku sebelumnya, yaitu nambah wawasan itu nggak terikat oleh waktu, nggak terikat oleh umur, dan nggak terikat oleh gender. Oke, sampai jumpa di video Daily Speech berikutnya.